Hello Travelers, sekarang saya lagi di Surabaya dan tahu dong Surabaya itu sangat lekat banget dengan Tunjungan atau melaku-melaku nang Tunjungan katanya. Nah kali ini saya akan menginap di hotel yang nggak jauh dari kawasan Tunjungan. Namanya Hotel JW Marriott. Saya sebut sebagai Hotel Marriott saja ya Travelers. Nah Hotel Marriott ini adalah hotel bintang 5 dan sekali lagi lokasinya strategis banget di pusat kota dekat Mall Tunjungan Plaza. Jadi kalau Travelers nginep di sini, Travelers juga bisa hanya berjalan kaki ke Mall Tunjungan Plaza hanya sekitar 3-5 menit saja. Dan kita juga tahu ya Travelers, kawasan Tunjungan ini merupakan salah satu area dengan pusat kuliner Surabaya yang menarik. Boleh dibilang Hotel Marriott Surabaya ini merupakan salah satu hotel favorit saya di Surabaya ya. Karena sebenarnya saya sudah menginap beberapa kali di sini, namun memang baru kali ini saya sempat mereview hotel ini. Oke, sekarang Travelers ikuti saya untuk virtual tour di Hotel JW Marriott Surabaya. Dari jauh sih hotel ini sudah eye-catching banget ya Travelers karena memang merupakan salah satu gedung tertinggi di Surabaya dan berlantai 25. Nah, begitu masuk sesuai dengan protokol di sini ya, protokol keamanan, kita akan melewati X-ray dan barang-barang kita akan diperiksa. Nah, ini lobinya ya, sumpah gede banget Travelers. Megah dengan pilar-pilar yang gede kasih kesan estetis banget. Pas masuk disambut dengan replikasi, bukan replikasi sih ya, ini pajangan dari bahan metal perahu layar dengan latar belakang batu alam diapisi air mengalir. Ini langsung kesannya wah gitu. Jadi area lobby itu kayak ngelingkar gitu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada semacam pilar, tapi ini berupa lift di mana lift ini kita gunakan untuk menuju ke lantai kamarnya. Berada di lobby yang seluas ini, kemudian ada pilar-pilar gede, saya jadi merasa kecil sendiri ya. Nah, kalau kita ingin check-in, kita langsung aja lurus ke belakang ya. Ini counter check-in-nya. Lantai warna hitam dinominasi dengan dinding warna putih gading. Ini memang kesannya jadi elegan banget ya. Terus di sebelah kirinya ada bar lounge ya Travelers. Di sini Travelers bisa kalau sore-sore ya atau pagi-pagi pun bisa menikmati camilan-camilan, ngopi, teh, dan kalau malam hari itu suka ada piano player yang bermain di sini mengiringi kita ngobrol di sini. Kalau pengalaman saya sih mungkin hanya beberapa hotel bintang 5 saja yang punya bar lounge segede ini. Kursi-kursinya juga estetik, kayaknya nyaman sih duduk berlama-lama di sini. Jalan ke sebelah kiri lagi kita akan ketemu dengan restoran untuk breakfast, tapi nanti saya ceritakan ya terus. Yang menarik adalah di sepanjang koridor menuju area resto terdapat pajangan-pajangan guci-guci, kemudian keramik, yang lemari dan kemudian stand alone. Ini kelihatannya sih guci-guci antik ya Travelers. Disusun di lemari pajangan tertata rapi. Nah, ke sebelah kanan ini ada tangga, ini adalah akses menuju ballroom dan meeting room. Nah, untuk menuju meeting room sebenarnya tidak harus lewat lobby ya Travelers, tapi kalau lewat lobby utama kita bisa melalui tangga ini. Tapi kalau kita mau langsung ada satu pintu yang bisa digunakan di sebelah kanan untuk langsung menuju ke ballroom. Area mezzanine ini juga masih dilengkapi dengan kolam kecil dengan air yang mengalir ke bawah, ini cakep. Lebih ke dalam lagi di sebelah area resepsionis ada bakery SBCU Surabaya Baking Company. Menjual aneka cookies, kemudian pastry dan coklat, bisa dijadikan oleh-oleh dari Surabaya juga. Sebelum menuju kamar, saya menikmati dulu welcome drink-nya berupa es teh manis lemon. Sekarang proses check-in sudah selesai, sudah mendapat kursi dan akan menuju kamar. Kali ini saya akan menginap di kamar tipe premium. Gitu masuk, layoutnya kira-kira begini ya Traveler. Di sebelah kanan toilet, kemudian lurus ke depan itu bagian untuk ruang tidur. Ngelihat kamarnya begini sih, saya sih seneng banget ya Travelers. Kesannya klasik, meskipun ini hotel bukan hotel baru ya, tapi semuanya masih terawat rapi, dindingnya bersih, furniturnya juga masih kondisi bagus. Tempat tidurnya saya pilih ukuran double king size. Sebelah kiri kanannya juga ada nakas. Nah, Travelers yang menarik juga, colokan lampu, kemudian kabel USB, colokan listrik ya, itu berada di bagian laci. Jadi kalau lacinya kita buka, itu akan terlihat colokan-colokan yang bisa kita gunakan untuk ngecharge. Lampunya banyak titiknya ya Travelers ya. Dan kalau kita ingin mematikan sebagian atau salah satu lampu, nah kita tinggal menekan tombol di panel ini. Mulai dari master room atau lampu untuk bed lamp, untuk di bagian entry, bahkan juga ngatur kecepatan fan atau matikan AC ya. Dan saya tuh paling suka ya kalau kamar kemudian headboardnya tuh diberikan ornamen-ornamen seperti bahan-bahan busa begini. Jadi menarik ya. Kemudian kiri kanannya juga ada lampu baca, kemudian ada meja kerja lengkap dengan lampu kerjanya, dan ada juga stationeries ya. Stationeriesnya ini berlapiskan mat kulit yang elegan. Ya inilah memang Travelers kalau dilihat stationersnya ini Hotel Marriott-nya memang hotel bintang 5 yang serius ya, artinya nggak hotel-hotel bintang 5 ya. Ya yang mirip-mirip bintang 4. Kalau ini sih kalau menurut saya memang full hotel bintang 5 kalau ngeliat peralatan dan fasilitas di kamarnya. Ke jendela ada sofa, ini leisure lah boleh disebut ya. Kita buat santai-santai, ada lengkap dengan coffee table dan kemudian lampu bacanya. Di sini kita bisa duduk-duduk sambil ngopi-ngopi, ngeteh sore, sambil ngeliat view dari balik jendela kamar, dan kita bisa lihat Surabaya yang indah, city view dari Surabaya.
Ini pemandangan sore hari ya Travelers, kita bisa ngelihat kota Surabaya dari ketinggian lantai 17 di kamar ini. Dan dinding kacanya membentuk sudut ya agak miring. Jadi ini kayaknya sih kamarnya mungkin pas di pojokan yang bagian sisi miring itu ya. Jadi kalau dilihat sih sebenarnya layoutnya kayak agak segi lima gitu. Ada juga TV sekitar 42 inch ya. Channelnya channel internasional nasional tapi belum berupa smart TV. Nah, saya kan sebenarnya udah beberapa kali lihat di sini ya Travelers, dan ini saya ketemu kamar tipe primer tapi lemarinya itu di sebelah kanan menggunakan lemari kayu yang model lipat. Nah, ini dalam lemarinya ya Travelers, ada wardrobe, kemudian ada board dan setrikaannya, dan kemudian ada juga laundry bag. Kemudian ada juga sajadah, kemudian safe deposit box, dan untuk slivery-nya dari bahan beledru ya Travelers. Kalau Travelers ingin memanfaatkan jasa laundry di sini, bisa dilihat rate-nya seperti apa ya Travelers. Room amenities-nya juga lengkap, disediakan 4 botol air mineral di sini, lebih dari cukup ya. Kemudian teh, gula, kopi juga disediakan, termasuk juga kettle pemanas air. Travelers kalau ingin cari kamar dengan bathtub, nah hotel ini paling tepat ya Travelers, karena hampir semua tipe kamarnya, termasuk yang paling rendah premier yang seperti yang sekarang saya ingat itu, menggunakan atau menyediakan bathtub di kamar mandinya. Biasanya kan anak-anak suka main di bathtub ya Travelers, kemudian selain bathtub juga ada shower room-nya juga. Satu lagi di kamar mandinya yang saya suka adalah tersedia tempat untuk duduk ya dari bahan beton yang di keramik. Kemudian ada juga handrail sebagai pengaman untuk mencegah kita terjatuh kalau lantainya licin. Tapi di sini lantainya nggak licin kok. Toiletrisnya juga lengkap, mulai dari sikat gigi, kemudian shower cup, cotton buds, dan lain-lain. Ya standar hotel bintang 5 ya. Untuk shower gel, sampo, dan conditioner tersedia tapi dalam ukuran cup atau pasta. Kamarnya juga tiap hari dibersihin, dan ini ada greetings dari petugas room attendance-nya. Terima kasih ya. Lengkap dengan handuk berbentuk gajah. Lucu deh. Dan kamarnya juga terkesan luas, lega, nggak sempit-sempitan. Ya ukurannya sih udah 42 meter persegi ya Travelers. Ini untuk kamar yang menurut saya cukup worth it ya kita nginap di sini. Bawa keluarga atau anak-anak juga, anak-anak bisa bermain dengan leluasa di dalam kamar. Nah, Travelers sebagai referensi, karena saya menginap beberapa kali hotel ini, saya akan menyampaikan juga ini tipe kamar yang sama sebenarnya premium, tapi tipe kamar ini tidak di sudut ya. Jadi bentuknya persis segi 4 dan tidak ada perbedaan di fasilitas sih. Cuman untuk tipe kamar ini menggunakan sofanya adalah 2-seater. Nah, kalau tipe kamar yang ini kebetulan saya dapat yang menghadap ke pool atau kolam renang ya Travelers. Bisa dilihat di sini, cakep ya. Sekarang hari sudah pagi Travelers, kita siap-siap untuk breakfast. Nah, untuk menikmati breakfast kita menuju ke Resto Pavilion yang terletak di lobby floor. Ini masih sekitar jam 6 pagi ya Travelers. Resto buka dari jam 6 sampai jam 10 pagi dan suasananya masih tidak terlalu ramai, tapi saya memang sengaja datang pagi-pagi supaya bisa mendapatkan makanan-makanan yang masih tertata baik. Greeter akan menyambut kita dan akan menanyakan apakah kita akan breakfast sendiri atau dengan teman, dan ini akan menentukan pilihan di mana kita akan ditempatkan duduk, karena memang pada saat breakfast cukup banyak biasanya tamu hotel yang akan menikmati breakfast. Nah, pilihannya kita bisa memilih duduk di sekitar sitting area yang di dekat dinding kaca. Di sini kita bisa duduk sambil melihat taman di sekitar hotel. Kalau kita datang sendiri atau berdua, pilihan lain adalah kita boleh duduk di area tengah. Nah, ini area yang cukup menarik ya Travelers. Stylenya itu bergaya Eropa klasik ya, dengan lampu-lampunya. Di sini kalau kita duduk datang dengan rombongan atau dengan teman-teman. Nah, pilihan lain yang lebih santai adalah di area dalam. Nah, sitting area-nya di sini cukup menarik ya Travelers, mengingatkan saya akan suasana kafe-kafe di Eropa, lengkap dengan pohon-pohonnya yang agak rimbun. Terkesan adalah resto di area outdoor, tapi sebenarnya area indoor ya Travelers, karena kita bisa melihat bahwa bagian plafonnya itu dilapisi dengan material yang transparan sehingga kita bisa seolah-olah melihat awan di luar. Boleh dibilang menu breakfast untuk pagi ini di Marriott Hotel Surabaya yang cukup lengkap ya Travelers. Mulai dari makanan Indonesia, makanan Nusantara, dan makanan lokal. Juga makanan dari negara ASEAN lainnya, termasuk juga makanan-makanan dari Western. Nah, sekarang kita cek ya apa menu breakfast pagi ini yang disediakan Hotel Marriott Surabaya. Nah, untuk makanan utamanya Travelers ada pilihan selain nasi putih juga ada bami goreng, kemudian ada ayam lada hitam. Nah, satu lagi ini ikan fish orange sauce, dan satu lagi adalah string bean XO atau sayur kacang panjang. Main course juga dilengkapi dengan menu Nusantara lainnya. Ada daging lapis, kemudian ada ikan dabu-dabu ya, dan di sini telur balado, kemudian tumis pare. Lengkap juga dengan sambal Nusantara, ada 8 jenis sambal yang disediakan. Mulai dari sambal bawang, sambal kecap, sambal embe, dan jenis-jenis lainnya termasuk sambal mata. Untuk menu westernnya ada red bean, kemudian ada big tomato, dan baby potato.
Menu westernnya juga ada aneka pizza travelers. Makanan lokalnya ada gado-gado dengan pilihan sayur-sayur yang sudah dicuci dan direbus ya travelers. Dan kita bisa request karena akan disiapkan langsung oleh waiternya. Live cookingnya juga ada nasi goreng teri Medan. Untuk menu Asia lainnya ada aneka sushi lengkap dengan sashimi, kemudian ada juga ini salmon ya travelers. Pilihan susinya juga macam-macam, lengkap dengan sop Jepangnya. Nah ini bagian goreng-gorengan ya travelers, ada bakwan, ada tahu tempe, dicombine dengan goreng-gorengan dari jeroan ya. Ada juga deretan makanan Asia Timur diwakili oleh negara India. Ada juga sajian makanan Asia lainnya. Kalau dilihat di sini ini adalah noodle dengan berbagai jenis noodle yang bisa kita pilih. Pilihan kuahnya juga bisa milih chicken broth atau beef atau tom yum. Bubur ayam selalu tersedia dong sebagai breakfast menu wajib di setiap hotel ya. Nah menu bubur ayam ternyata ada 2 jenis ya travelers. Nah satunya lagi adalah bubur ayam Jakarta. Saya nggak tahu perbedaannya apa sih, tapi kalau lihat dan pilihan kuah yang terpisah. Juga aneka dimsum. Nah ini deretan buah tropis yang seger-seger travelers, menarik banget travelers. Aneka warna dengan pilihan fresh juice juga macam-macam. Pilihan pastry dan roti-rotinya juga banyak banget travelers. Dan semuanya adalah homemade bakery dari Hotel JW Marriott. Apa yang nggak tergoda melihat aneka pastry yang menarik ini ya travelers. Cuman kalau tidak ingat bahwa perut sudah kenyang, rasanya sih pengen ngambil dan nyobain roti-rotian ini. Travelers bisa lihat sendirilah macam-macamnya travelers ya. Mulai dari roti gandum, roti tawar, roti Perancis, kemudian sourdough, dan kemudian cake-cake yang enak dan manis, cupcake, dan juga donat, termasuk juga aneka topping yang bisa kita gunakan untuk ngoles-ngoles roti tawarnya. Termasuk juga cake-cake yang cantik dengan warna-warna yang menarik. Nah ini fresh toastnya juga enak travelers ya, lembut dan kemudian rasanya juga gurih, harus dicoba. Mau yang manis-manis ada pilihan bubur lokal, ini adalah bubur Madura yang terkenal enak. Nah ini biasanya bagian favorit saya kalau breakfast, cari jajanan pasar ya. Di sini saya nemukan kue putu, kemudian ada juga dadar gulung waduk, kemudian yang paling favorit saya adalah getuk ubi, getuk singkong. Kemudian untuk appetizernya ada pilihan variasi es krim. Banyak yang harus coba kesini adalah es krim rasa bumbu rujak. Berbagai jenis ham dan keju ada di Cold Fruit. Olahan puding dan yogurt. Mau breakfast dengan aneka serat yang banyak, ada pilihan aneka granola dan sereal. Pilihannya juga banyak travelers, dan kacang-kacangan juga ya, biji-bijiannya. Susunya juga macam-macam travelers, ada oat milk, ada cocoa milk, kemudian ada soya milk dan low fat milk. Semua lengkap. Pilihan minumnya juga beragam banget travelers. Kalau kita lihat di sini ada tepache, ini makanan Meksiko, minuman Meksiko ya travelers, terbuat dari fermentasi kulit tenas. Dan satu lagi kombucha. Kita tahu 2 jenis makanan. Minuman ini adalah minuman yang bagus untuk pencernaan. Dan tentu saja ada pilihan fresh juice. Kemudian infus water dan pilihan teh dan kopi. Untuk teh yang tersedia dan kopi, ini kita bisa ambil sendiri ya, kopinya black coffee. Tapi kalau kita pengen coba minuman kopi lainnya, cappuccino, latte, dan lain-lain, kita bisa request dan akan dibuatkan. Ini pilihan breakfast yang saya coba ya travelers. Saya breakfast nggak terlalu banyak, tapi biasanya saya coba makanan-makanan lokal dan makanan tradisional. Kebetulan saya menginap di Hotel Marriott ini beberapa hari ya travelers, jadi saya menikmati breakfastnya setiap hari dengan aneka menu yang berbeda ya. Nah ini pilihan menu pada hari keduanya ya, saya tampilkan sebagian. Kalau dari menu utamanya ada gulai kambing, kemudian ada opor ayam, ada tumis manisa bakso, kemudian ada juga telur kari. Ini cita rasa Nusantara ya. Untuk menu utamanya ala Nusantara ada ayam bumbu rujak, kemudian ada juga ikan dabu-dabu, kemudian ada pindang telur dan tumis pare. Ini pilihan menu tradisionalnya travelers, ada pecel sayur. Pelayanannya juga sedikit berbeda, kali ini ada tahu goreng. Ini menu utama versi makanan Asia lainnya travelers, ada vegetable garlic, kemudian ada fish chips, dan kemudian ada beef Hongkong. Untuk jajanannya juga beda travelers dengan hari pertama. Untuk yang tradisional ada lotek ala Jawa Barat. Kita bisa memilih tingkat kepedesan dan request kepada petugas yang menyediainya travelers. Nah, selama menginap di Hotel Marriott Surabaya ini travelers harus menikmati juga kolam renangnya. Kolam renangnya berupa kolam renang outdoor ya travelers, dan terus terang ketika saya berada di area kolam renang ini, saya merasakan suasananya tidak seperti berada di tengah kota Surabaya, karena ya suasananya benar-benar seperti suasana tropikal gitu ya. Meskipun memang di kejauhan kita bisa melihat gedung-gedung tinggi, termasuk juga konstruksi Hotel Marriott yang cukup tinggi, tapi karena
di sebelahnya ada lapangan rumput yang cukup gede dan kemudian mereka mendesain kolam renangnya dengan suasana tropikal dan berupa island pool yang meliuk-liuk. Jadi kita bisa merasakan suasana yang memang benar-benar refreshing banget di area kolam renang ini. Apalagi dia itu kan letaknya di lantai 4 ya Travelers, jadi berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan-bangunan sekitarnya. Kolam renangnya nggak main-main sih menurut saya, karena kolam renangnya benar-benar gede dan kedalamannya itu bergradasi ya, mulai dari setengah meter sampai ukuran 1,5 meter. Jadi untuk anak-anak dan untuk dewasa bisa menikmati kolam renang ini sesuai dengan ketinggian atau kedalamannya. Dan memang area di sekitar kolam renang ini merupakan salah satu pusat aktivitas outdoor ya untuk para tamu hotel yang menginap di sini, karena di sini juga tersedia area jogging track dan kemudian beberapa taman yang tertata dengan baik sehingga kita benar-benar merasa nyaman lah di sini. Termasuk juga mereka menyediakan leisure dengan payung-payungnya. Jadi kalau kita pengen santai-santai di sini sambil menikmati hembusan angin, kemudian menjaga atau katakanlah ya berenang bersama anak-anak, ini juga tentu jadi momen yang menarik ya buat kita. Nah, area green space ini atau lapangan rumput ini juga sering digunakan untuk acara-acara wedding party yang sifatnya outdoor ya Travelers. Ada berbagai jenis tanaman juga di sini ya Travelers, dan satu lagi ada banyak burung-burung yang berterbangan di sini, burung-burung yang mengeluarkan suara-suara. Jadi kesannya memang benar-benar kita tidak berada di tengah kota Surabaya yang penuh dengan kesibukan hiruk pikuknya. Sekalian aktivitas gardening ya bagi anak-anak yang stay di sini. Biasanya sih pada saat weekend atau hari libur sekolah ada program untuk kids activity di sini seperti melukis vas bunga atau menanam tanaman atau kegiatan gardening bagi anak-anak. Satu lagi fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak yang staycation di sini bersama orang tuanya adalah fasilitas kids club-nya. Kids Club-nya berdampingan dengan area gym ya Travelers. Jadi kalau orang tuanya lagi nge-gym, anak-anak bisa deh main di Kids Club di sebelahnya. Tapi saya datang ke sini ya Travelers udah sore hari ya menjelang Kids Club-nya tutup. Jadi memang ini agak berantakan, tapi ketika besok paginya saya cek, ini Kids Club-nya sudah terawat bersih lagi, sudah dirapikan dan anak-anak bisa bermain dengan aman. Dan fasilitas Kids Club itu juga lumayan lengkap ya Travelers, anak-anak bisa menikmati aktivitas di sini dan kemudian aman ya, lantainya juga terbuat dari kayu parkit, jadi kalau anak jatuh tidak akan menimbulkan luka yang berisiko tinggi. Ada juga perosotan atau mini rock climbing ya dengan kemiringan tertentu, kemudian juga ada mandi bola. Nah ini para anak pasti senang ada di sini. Buat anak-anak cowok juga bisa main Xbox, main game di sini. Fasilitas bermainnya ya lumayan lengkap lah Travelers dengan warna-warna pastel yang lembut. Kita lihat fasilitas gymnya ya Travelers, areanya lumayan luas, lumayan lengkap dan ada banyak peralatan yang bisa kita pilih di sini untuk menghabiskan kalori, mulai dari peralatan untuk latihan kardio, kemudian untuk endurance, kemudian untuk ketahanan fisik juga tersedia di sini, latihan beban ya. Peralatannya juga lengkap dan berfungsi dengan baik. Cuman saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya Travelers bisa lihat di sini lah. Untuk pengguna fasilitas gym ini juga disediakan handuk dingin, kemudian air mineral, dan juga hand sanitizer. Nah ini changing roomnya ya Travelers untuk pengguna fitness, dan juga ada banyak locker room yang tersedia lengkap dengan kunci-kuncinya dan handuknya. Dari area changing room ini kita bisa menuju ke area wet area, di mana di sini tersedia jacuzzi, kemudian ada steam room dan sauna. Nah ini jacuzzinya ya Travelers. Kalau ini fasilitas steam roomnya lumayan gede, Travelers bisa masuk beberapa orang. Nah kalau yang ini fasilitas saunanya juga lumayan gede. Kalau Travelers nginap di sini saya sarankan jangan lupa menikmati jacuzzi dan saunanya. Filters lengkap juga tersedia di ruang bilasnya, mulai dari shampoo, conditioner, body wash. Grooming kitnya juga lengkap ya untuk para pria, dan saya yakin untuk wanita juga sama lengkapnya. Kalau Travelers ingin mengadakan acara di sini, mau meeting, workshop atau bahkan wedding party, di sini juga tersedia banyak ruang meeting dan ballroom yang cukup gede, kapasitas hampir lebih dari 1.000 orang. Oh ya, sebagai informasi ya Travelers, di Hotel Marriott Surabaya ini selain ada pavilion restoran, di mana pavilion ini adalah tempat yang kita gunakan untuk breakfast ya. Nah, ada beberapa restoran lain yang juga tersedia di sini. Salah satunya adalah Tang Palace. Ini adalah Chinese food restaurant dan menu-menunya menawarkan makanan-makanan yang berkualitas dengan rasa oriental, dan tentu saja taste-nya nggak diragukan lagi. Ya kalau harganya sih sebanding lah dengan porsi dan rasanya ya Travelers. Nah untuk penyuka masakan Jepang ada Imari Japanese Restaurant. Nah Five Steakhouse-nya juga kerasa banget ya, kasual, dan juga ada bar yang berada di lokasi ini.
menyediakan aneka menu pilihan Japanese food dan khususnya yang terkenal di sini adalah teppanyaki. Untuk opsi menu-menu western di sini tersedia juga resto uppercut. Jadi aneka steak dengan makanan-makanan berbasis daging tersedia di sini diolah dengan cita rasa Eropa. Oke, travelers rasanya sudah cukup ya. Kita mengikuti virtual tour di Hotel JW Marriott Surabaya atau Hotel Marriott Surabaya. Menurut saya sih hotel ini worth it banget ya untuk kita staycation atau menginap untuk kepentingan lainnya seperti bisnis atau kepentingan keluarga. Hotelnya sudah cukup lama beroperasi tapi semuanya masih terawat baik dan fasilitasnya juga masih berfungsi dengan baik. Staycation dengan keluarga juga ini menjadi opsi yang tepat. Terima kasih travelers sudah mengikuti saya. Saya pamit dulu. Salam sehat, salam semangat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share informasi ini kepada teman-teman atau kerabat yang membutuhkannya. Terima kasih. Salam sehat. Dadah.